Teman-teman, tadi kalian membeli kue apa saja? Aku membeli 1 kue cara bikang dan 3 kue klepon, seharga Rp6.000. Aku membeli 2 kue klepon dan 2 kue jalangkote, seharga Rp9.000. Kalau kamu, Abdul? Aku membeli 1 kue cara bikang, 2 kue klepon, dan 1 kue jalangkote, seharga Rp8.500. Teman-teman, aku lupa. Ibuku meminta tolong untuk membeli beberapa kue. Aku kembali ke toko kue tradisionalnya dulu ya. Selamat sore. Saya ingin membeli 7 kue cara bikang, 10 kue klepon, dan 6 kue jalangkote. Terima kasih. Teman-teman, berapakah jumlah uang yang harus saya dibayarkan agar dapat mengetahuinya? Kita harus mengetahui harga kue cara bikang, kue klepon, dan kue jalangkote terlebih dahulu. Mula-mula, kita memisalkan harga kue cara bikang sebagai C, harga kue klepon sebagai K, dan harga kue jalangkote sebagai J. Kemudian, kita mengubah satu demi satu informasi pada persoalan ke dalam bentuk pernyataan matematis. Pernyataan matematis untuk kue yang Ida beli adalah C tambah 3K sama dengan 6.000. Pernyataan matematis untuk kue yang Heri beli adalah 2K tambah 2J sama dengan 9.000. Pernyataan matematis untuk kue yang Abdul beli adalah C tambah 2K tambah J sama dengan 8.500. Berdasarkan ketiga pernyataan matematis ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 3 variabel yang nilainya harus diketahui, sehingga dapat disebut sebagai sistem persamaan 3 variabel. Setiap variabel hanya terlibat dalam fungsi dengan nilai derajat paling tinggi yang sama dengan 1. Kemudian, tidak memiliki 2 variabel yang terkait dalam operasi perkalian atau pembagian. Dengan demikian, persamaan 3 variabel ini dapat disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Kita dapat menyelesaikan suatu SPLTV dengan menggunakan beberapa metode, seperti eliminasi substitusi dan aturan Cramer. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah memahami metode eliminasi substitusi. Sekarang, kita akan membahas metode aturan Cramer. Aturan Cramer ini pertama kali dipublikasikan oleh Gabriel Cramer pada tahun 1750. Aturan Cramer menggunakan determinan matriks yang berisi koefisien-koefisien dari ruas kiri sistem persamaan. Aturan Cramer juga menggunakan determinan matriks lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom matriks awal dengan elemen-elemen pada ruas kanan sistem persamaan. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan matriks? Pada prinsipnya, matriks merupakan kumpulan elemen yang disusun dalam baris-baris dan kolom-kolom seperti tabel. Elemen yang dimaksud dapat berupa bilangan atau bentuk lainnya. Setiap matriks memiliki baris dan kolom. Baris merupakan kumpulan elemen yang memanjang ke kanan atau horizontal. Sedangkan kolom merupakan kumpulan elemen yang memanjang ke bawah atau vertikal. Contohnya, matriks A yang terdiri atas 2 baris dan 3 kolom bilangan-bilangan sebagai berikut. Penggunaan alfabet kapital dalam penamaan matriks ini bertujuan untuk membedakan matriks dengan bilangan-bilangan biasa. Kemudian, matriks dan bilangan dipisahkan oleh tanda kurung buka dan kurung tutup atau tanda kurung siku. Kita dapat menyatakan ukuran suatu matriks sebagai M kali N, dengan M melambangkan jumlah baris dan N sebagai jumlah kolom. Dengan demikian, ukuran matriks A adalah 2 kali 3 karena terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Nomor pada baris di dalam matriks dihitung dari atas ke bawah, sedangkan nomor pada kolom dihitung dari kiri ke kanan. Pada matriks A, nomor pada baris pertama adalah 1, 2, 3, dan nomor kolom kedua adalah 2, min 2. Kemudian, setiap satu elemen dalam sebuah matriks disebut dengan sel. Kita dapat menyatakan sel sebagai A, IJ, dengan I melambangkan nomor baris,
dan J melambangkan nomor kolom. Pada matriks A, nilai A12 sama dengan 2, karena 2 berada di baris 1 dan kolom 2. Sedangkan A23 adalah min 1, karena min 1 berada di baris 2 dan kolom 3. Jika kita perhatikan kembali, matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Bagaimana jika jumlahnya sama? Sebuah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama disebut matriks persegi. Matriks persegi memiliki determinan yang akan kita gunakan dalam aturan Cramer. Aturan Cramer dapat kita gunakan untuk sistem persamaan linear dengan jumlah variabel yang beragam. Sekarang, kita akan membahas penggunaan aturan Cramer pada sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana aturan Cramer ini bekerja untuk 3 variabel? Ingat kembali bentuk umum SPLTV sebagai berikut. Jika kita perhatikan, koefisien-koefisien di ruas kiri sudah terpisah dari nilai atau konstanta di ruas kanan. Kita dapat mengubah bentuk umum SPLTV ini ke dalam sebuah matriks. Koefisien-koefisien dan variabel-variabel yang berada di ruas kiri disusun terpisah dengan nilai atau konstanta yang berada di ruas kanan. Dengan demikian, kita mendapatkan sebuah matriks 3x3 yang memuat koefisien AI, BI, dan CI untuk I sama dengan 1, 2, dan 3. Matriks ini kita sebut sebagai A. Matriks 3x1 memuat variabel X, Y, dan Z yang kita sebut sebagai X-bar. Dalam pembahasan ini, kita menggunakan X-bar untuk menyimpan urutan variabel X, Y, dan Z dari atas ke bawah. Kemudian, matriks 3x1 yang memuat nilai atau konstanta D1, D2, dan D3 kita sebut sebagai D-bar. Kita akan menjadikan matriks A sebagai acuan urutan dalam menentukan variabel mana yang akan kita pasangkan dengan A1, A2, dan A3. Karena matriks A merupakan sebuah matriks persegi, maka matriks A memiliki determinan berupa sebuah bilangan yang akan kita lambangkan dengan mutlak A. Bagaimana cara kita mengetahui determinan dari sebuah matriks persegi? Misalnya, terdapat matriks 2x2 yang memuat A dan B pada baris pertama, serta C dan D pada baris kedua. Determinan matriks A sama dengan determinan A, B, C, D sama dengan AD kurang BC. Misalnya, terdapat matriks 3x3 yang memuat A11, A12, dan A13 pada baris pertama, A21, A22, dan A23 pada baris kedua, serta A31, A32, dan A33 pada baris ketiga. Kita dapat menentukan determinan matriks 3x3 ini dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya dengan menggunakan aturan Sarus yang pertama kali dipublikasikan oleh matematikawan Pierre Sarus. Pertama, menyalin kolom pertama dan kedua dari matriks A ke sebelah kanan matriks. Kedua, menjumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun. Kemudian, mengkurangkannya dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, determinan matriks A sama dengan A11, A22, A33, tambah A12, A23, A31, tambah A13, A21, A32, kurang, dalam kurung, A31, A22, A13, tambah A32, A23, A11, tambah A33, A21, A12, tutup kurung. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui penyelesaian dari SPLTV sembarang. Marilah kita perhatikan kembali bentuk matriks dari persamaan umum SPLTV. Matriks ini merupakan matriks persegi, sehingga memiliki determinan yang dapat dinyatakan dengan determinan matriks A, sama dengan A1, B2, C3,
tambah B1 C2 A3 tambah C1 A2 B3 kurang dalam kurung A3 B2 C1 tambah B3 C2 A1 tambah C3 A2 B1. Langkah berikutnya, kita membuat matriks baru dengan mengganti kolom pertama dari matriks A dengan nilai-nilai matriks D-bar. Matriks baru ini dapat kita sebut sebagai matriks A1. Menggunakan pendekatan yang serupa, kita mengganti kolom kedua dan ketiga matriks A dengan nilai-nilai matriks D-bar sehingga menjadi matriks A2 dan matriks A3. Determinan dari ketiga matriks baru ini dapat kita ketahui dengan menggunakan aturan Sharers. Setelah itu, barulah kita dapat mengetahui nilai dari tiap variabel pada SPLTV dengan membagi nilai determinan matriks yang salah satu kolomnya diganti oleh nilai dari matriks D-bar dengan determinan matriks A. Marilah kita mengingat kembali bahwa matriks X-bar yang memuat ketiga variabel. Variabel X yang ditulis paling atas bernilai sama dengan determinan matriks A1 dibagi determinan matriks A. Variabel Y yang ditulis di tengah bernilai sama dengan determinan matriks A2 dibagi determinan matriks A. Variabel Z yang ditulis paling bawah bernilai sama dengan determinan matriks A3 dibagi determinan matriks A. Hasil inilah yang kita sebut sebagai aturan Cramer. Sekarang, marilah kita menggunakan aturan Cramer ini untuk menyelesaikan persoalan di awal video. Mari kita perhatikan kembali SPLTV dari persoalan di awal video. Kita akan menulis urutan variabelnya dengan urutan C, K, dan J mengikuti persamaan ketiga. Oleh karena itu, koefisien-koefisien persamaan pertama ditulis dalam urutan 1, 3, 0. Bilangan 0 ada karena persamaan pertama tidak memuat variabel J. Dengan menggunakan alasan yang sama, maka koefisien-koefisien persamaan kedua ditulis dalam urutan 0, 2, 2. Dan koefisien-koefisien persamaan ketiga ditulis dalam urutan 1, 2, 1. Dengan demikian, kita akan mendapatkan matriks A yang memuat koefisien-koefisien ketiga persamaan. Matriks X-bar yang memuat variabel-variabel ketiga persamaan, dan matriks D-bar yang memuat konstanta-konstanta dari ruas kanan ketiga persamaan. Dengan menggunakan ketiga matriks ini, marilah kita menentukan penyelesaian dari SPLTV. Pertama, kita mencari tahu nilai determinan matriks A. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 1 kali 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kali 1 tambah 0 kali 0 kali 2 kurang 1 kali 2 kali 0 tambah 2 kali 2 kali 1 tambah 1 kali 0 kali 3 yang hasilnya adalah dalam kurung 2 tambah 6 tambah 0 kurang dalam kurung 0 tambah 4 tambah 0. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung sehingga menjadi 8 kurang 4 yang hasilnya adalah 4. Jadi, determinan matriks A adalah 4. Kedua, kita mencari tahu nilai determinan matriks A1. Ganti kolom pertama matriks A dengan matriks D-bar, sehingga menjadi matriks A1. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A1 ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 6.000 kali 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kali 8.500 tambah 0 kali 9.000 kali 2 kurang dalam kurung 8.500 kali 2 kali 0 tambah 2 kali 2 kali 6.000 tambah 1 kali 9.000 kali 3 yang hasilnya adalah dalam kurung 12.000 tambah 51.000 tambah 0 kurang dalam kurung 0
tambah 24.000, tambah 27.000. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung, sehingga menjadi 63.000 kurang 51.000, yang hasilnya adalah 12.000. Jadi, determinan matriks A1 adalah 12.000. Ketiga, kita mencari tahu nilai determinan matriks A2. Ganti kolom kedua matriks A dengan matriks D-bar, sehingga menjadi matriks A2. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A2 ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 1 kali 9.000 kali 1, tambah 6.000 kali 2 kali 1, tambah 0 kali 0 kali 8.500, kurang dalam kurung 1 kali 9.000 kali 0, tambah 8.500 kali 2 kali 1, tambah 1 kali 0 kali 6.000, yang hasilnya adalah dalam kurung 9.000 tambah 12.000 tambah 0, kurang dalam kurung 0 tambah 17.000 tambah 0. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung, sehingga menjadi 21.000 kurang 17.000, yang hasilnya adalah 4.000. Jadi, determinan matriks A2 adalah 4.000. Keempat, kita mencari tahu nilai determinan matriks A3. Ganti kolom ketiga matriks A dengan matriks D-bar, sehingga menjadi matriks A3. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A3 ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 1 kali 2 kali 8.500, tambah 3 kali 9.000 kali 1, tambah 6.000 kali 0 kali 2, kurang dalam kurung 1 kali 2 kali 6.000, tambah 2 kali 9.000 kali 1, tambah 8.500 kali 0 kali 3, yang hasilnya adalah dalam kurung 17.000 tambah 27.000 tambah 0, kurang dalam kurung 12.000 tambah 18.000 tambah 0. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung, sehingga menjadi 44.000 kurang 30.000, yang hasilnya adalah 14.000. Jadi, determinan matriks A3 adalah 14.000. Sekarang, marilah kita mencari nilai setiap variabel dengan aturan Cramer. Karena kita mengurutkan variabel-variabel di matriks X-bar dalam urutan C, K, dan J, maka nilai setiap variabelnya juga berurutan C, K, kemudian J. Dengan demikian, kita dapat mengetahui nilai variabel C dengan membagi determinan A1 dengan determinan A, yaitu 12.000 bagi 4, yang hasilnya adalah 3.000. Kita dapat mengetahui nilai variabel K dengan membagi determinan A2 dengan determinan A, yaitu 4.000 bagi 4, yang hasilnya adalah 1.000. Kita juga dapat mengetahui nilai variabel J dengan membagi determinan A3 dengan determinan A, yaitu 14.000 bagi 4, yang hasilnya adalah 3.500. Sekarang, kita telah mengetahui nilai setiap variabel, yaitu C sama dengan 3.000, K sama dengan 1.000, dan J sama dengan 3.500. Dengan demikian, harga satu kue cara bikang adalah Rp3.000, harga satu kue klepon adalah Rp1.000, dan harga satu kue jalangkote adalah Rp3.500. Agar dapat mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Harry, maka kita harus mengingat kembali bahwa Harry membeli 7 kue cara bikang, 10 kue klepon, dan 6 kue jalangkote. Dengan demikian, kita akan mendapatkan persamaan 7C tambah 10K tambah 6J. Substitusikan nilai setiap variabel sehingga menjadi 7 kali 3.000 tambah 10 kali 1.000 tambah 6 kali 3.500, yang hasilnya adalah 21.000 tambah 10.000 tambah 21.000. Lakukan operasi penjumlahan sehingga hasil akhirnya adalah 52.000. Jadi,
jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Heri adalah Rp52.000. Selain SPLTV, kita juga dapat menggunakan aturan Kramer untuk menyelesaikan sembarang SPL. Agar dapat lebih memahaminya, marilah kita berlatih dengan mengerjakan soal berikut ini. Soal pertama, tentukanlah kurva fungsi kuadrat yang melalui titik-titik min 1,1, 1,1, dan 2,-2 sekaligus. Agar dapat mengerjakan soal ini, kita harus mengingat bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan px kuadrat tambah qx tambah r, dengan p, q, dan r merupakan bilangan real. Nilai dari ketiga variabel inilah yang akan kita cari dengan menggunakan data-data yang tersedia. Karena grafik fungsi kuadrat melewati titik min 1,1, maka kita akan melakukan substitusi x sama dengan min 1 ke dalam fungsi kuadrat, dan y sama dengan 1 sebagai hasil dari fungsi kuadrat, sehingga menjadi f min 1 sama dengan p min 1 kuadrat tambah q min 1 tambah r sama dengan 1, yang hasilnya adalah f min 1 sama dengan p kurang q tambah r sama dengan 1. Dengan menggunakan pendekatan yang sama pada 1,1 dan 2,-2, maka kita akan mendapatkan f1 sama dengan p tambah q tambah r sama dengan 1, dan f2 sama dengan 4p tambah 2q tambah r sama dengan min 2. Berdasarkan ketiga fungsi kuadrat ini, kita akan mendapatkan SPLTV sebagai berikut. Dengan menggunakan urutan p, q, dan r, kita dapat mengubah SPLTV ini menjadi matriks dengan bentuk sebagai berikut. Matriks yang memuat koefisien-koefisien kita sebut sebagai matriks A. Matriks yang memuat variabel-variabel kita sebut sebagai matriks X-bar. Dan matriks yang memuat konstanta-konstanta dari ruas kanan kita sebut sebagai matriks D-bar. Dengan menggunakan ketiga matriks ini, marilah kita menentukan penyelesaian dari SPLTV. Pertama, kita mencari tahu nilai determinan matriks A. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 1 kali 1 kali 1 tambah min 1 kali 1 kali 4 tambah 1 kali 1 kali 2 kurang dalam kurung 4 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 kali min 1, yang hasilnya adalah dalam kurung 1 kurang 4 tambah 2 kurang dalam kurung 4 tambah 2 kurang 1. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung sehingga menjadi min 1 kurang 5, yang hasilnya adalah min 6. Jadi, determinan matriks A adalah min 6. Kedua, kita mencari tahu nilai determinan matriks A1. Ganti kolom pertama matriks A dengan matriks D-bar, sehingga menjadi matriks A1. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A1 ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 1 kali 1 kali 1 tambah min 1 kali 1 kali min 2 tambah 1 kali 1 kali 2 kurang dalam kurung min 2 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 kali min 1, yang hasilnya adalah dalam kurung 1 tambah 2 tambah 2 kurang dalam kurung min 2 tambah 2 kurang 1. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung sehingga menjadi 5 kurang min 1, yang hasilnya adalah 6. Jadi, determinan matriks A1 adalah 6. Ketiga, kita mencari tahu nilai determinan matriks A2. Ganti kolom kedua matriks A dengan matriks D-bar, sehingga menjadi matriks A2. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A2 ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun,
dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 1 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 kali 4 tambah 1 kali 1 kali min 2 kurang dalam kurung 4 kali 1 kali 1 tambah min 2 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 kali 1. Yang hasilnya adalah dalam kurung 1 tambah 4 kurang 2 kurang dalam kurung 4 kurang 2 tambah 1. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung sehingga menjadi 3 kurang 3, yang hasilnya adalah 0. Jadi, determinan matriks A2 adalah 0. Keempat, kita mencari tahu nilai determinan matriks A3. Ganti kolom ketiga matriks A dengan matriks D-bar, sehingga menjadi matriks A3. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A3 ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 1 kali 1 kali min 2 tambah min 1 kali 1 kali 4 tambah 1 kali 1 kali 2 kurang dalam kurung 4 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 1 kali 1 tambah min 2 kali 1 kali min 1. Yang hasilnya adalah dalam kurung min 2 kurang 4 tambah 2 kurang dalam kurung 4 tambah 2 tambah 2. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung sehingga menjadi min 4 kurang 8, yang hasilnya adalah min 12. Jadi, determinan matriks A3 adalah min 12. Sekarang, marilah kita mencari nilai setiap variabel dengan aturan Cramer. Karena kita mengurutkan variabel-variabel di matriks X-bar dalam urutan P, Q, dan R, maka nilai setiap variabelnya juga berurutan P, Q, kemudian R. Dengan demikian, kita dapat mengetahui nilai variabel P dengan membagi determinan A1 dengan determinan A, yaitu 6 bagi min 6, yang hasilnya adalah min 1. Kita dapat mengetahui nilai variabel Q dengan membagi determinan A2 dengan determinan A, yaitu 0 bagi min 6, yang hasilnya adalah 0. Kita dapat mengetahui nilai variabel R dengan membagi determinan A3 dengan determinan A, yaitu min 12 bagi min 6, yang hasilnya adalah 2. Substitusikan setiap nilai dari variabel P, Q, dan R ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat yang melewati titik-titik min 1,1, 1,1, dan 2,-2 sekaligus, yaitu fx sama dengan px kuadrat tambah qx tambah r, sehingga menjadi min 1x kuadrat tambah 0x tambah 2, yang hasilnya adalah min x kuadrat tambah 0x tambah 2, atau min x kuadrat tambah 2. Berdasarkan soal ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai determinan dari suatu matriks bisa saja positif, 0, atau negatif. Kemudian, perhatikanlah rumus akhir yang digunakan dalam aturan Cramer. Berdasarkan rumus akhir ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai determinan matriks A terletak di bagian penyebut dari ketiga nilai variabel. Artinya, selama nilai matriks A tidak sama dengan 0, maka nilai dari setiap variabel pasti ada. Dengan demikian, kita dapat menentukan jumlah solusi sebuah SPLTV hanya dengan mengamati nilai determinan matriks A. Jika determinan matriks A tidak sama dengan 0, maka SPLTV pasti memiliki solusi tunggal, seperti pada kedua persoalan yang telah kita kerjakan. Jika determinan matriks A sama dengan 0, maka SPLTV pasti memiliki solusi tidak terhingga atau tidak memiliki solusi. Soal kedua, terdapat suatu SPLTV sebagai berikut. Tentukanlah penyelesaian dari SPLTV ini. Dengan menggunakan urutan X, Y, dan Z, kita dapat mengubah SPLTV ini menjadi matriks dengan bentuk sebagai berikut. Matriks yang memuat koefisien-koefisien kita sebut sebagai matriks A. Matriks yang memuat variabel-variabel
kita sebut sebagai matriks X bar. Dan matriks yang mengandung konstanta-konstanta dari ruas kanan, kita sebut sebagai matriks D bar. Dengan menggunakan ketiga matriks ini, marilah kita menentukan penyelesaian dari SPLTV. Kemudian, kita mencari tahu nilai determinan matriks A. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A ke sebelah kanan matriks. Lalu, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 2 kali 3 kali min 3 tambah min 2 kali 4 kali 1 tambah min 4 kali min 1 kali min 2 kurang dalam kurung 1 kali 3 kali min 4 tambah min 2 kali 4 kali 2 tambah min 3 kali min 1 kali min 2 yang hasilnya adalah dalam kurung min 18 kurang 8 kurang 8 kurang dalam kurung min 12 kurang 16 kurang 6. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung sehingga menjadi min 34 tambah 34 yang hasilnya adalah 0. Jadi, determinan matriks A adalah 0 dan kita dapat menyimpulkan SPLTV ini tidak memiliki solusi tunggal. Agar dapat mengetahui penyelesaian SPLTV ini memiliki solusi tidak terhingga atau tidak memiliki solusi, kita dapat mencari salah satu dari determinan matriks A1, determinan matriks A2, atau determinan matriks A3. Agar dapat mengurangi sebanyak mungkin nilai negatif yang besar, maka kita memilih determinan matriks A3. Ganti kolom ketiga matriks A dengan matriks D bar, sehingga menjadi matriks A3. Salin kolom pertama dan kedua dari matriks A3 ke sebelah kanan matriks. Kemudian, jumlahkan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal turun, dan kurangkan dengan hasil kali setiap 3 elemen secara diagonal naik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan dalam kurung 2 kali 3 kali 1, tambah min 2 kali 1 kali 1, tambah 1 kali min 1 kali min 2, kurang 1 kali 3 kali 1, tambah min 2 kali 1 kali 2, tambah 1 kali min 1 kali min 2. Yang hasilnya adalah, dalam kurung, 6 kurang 2 tambah 2, kurang, dalam kurung, 3 kurang 4 tambah 2. Kerjakan operasi pada setiap dalam kurung, sehingga menjadi 6 kurang 1. Yang hasilnya adalah 5. Jadi, determinan matriks A3 adalah 5. Jika kita menghitung Z, dengan membagi determinan matriks A3 dengan determinan matriks A, maka kita akan mendapatkan Z sama dengan 5 per 0, yang merupakan suatu bentuk yang tidak terdefinisi. Berdasarkan hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa SPLTV tersebut tidak memiliki solusi. Selain itu, jika determinan matriks A1, determinan matriks A2, dan determinan matriks A3 sama-sama memiliki nilai 0, maka kita akan mendapatkan solusi 0 per 0 yang merupakan suatu bentuk tidak terdefinisi. Sehingga SPLTV dengan solusi seperti ini memiliki jumlah solusi yang tidak terhingga. Berdasarkan pembahasan tadi, kita sudah memahami bahwa matriks merupakan kumpulan elemen yang disusun dalam baris-baris dan kolom-kolom seperti tabel. Matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama disebut matriks persegi. Setiap matriks persegi memiliki sebuah atribut unik berupa sebuah bilangan yang disebut sebagai determinan dari matriks tersebut. Determinan dari matriks A dapat kita tulis dengan lambang seperti ini. Secara umum, kita dapat mengetahui nilai determinan dari matriks berukuran 3x3 dengan menggunakan aturan Sarus. Kita dapat menentukan penyelesaian dari SPLTV lebih cepat dengan memanfaatkan determinan dari sebuah matriks 3x3. Kita juga dapat mengubah SPLTV menjadi bentuk matriks dengan menyederhanakan suatu SPLTV dengan cara memisahkan koefisien-koefisien dari variabel-variabel, kemudian meletakkan konstanta-konstanta di ruas kanan. Dengan demikian, bentuk matriks dari bentuk umum SPLTV adalah sebagai berikut. Matriks 3x3 yang memuat koefisien-koefisien kita sebut sebagai matriks A. Matriks 3x1 yang memuat variabel-variabel kita sebut sebagai matriks X bar. Dan matriks 3x1 yang memuat konstanta-konstanta dari ruas kanan
kita sebut sebagai matriks D-bar. Kemudian, kita dapat membuat matriks baru dengan mengganti kolom pertama dari matriks A dengan nilai-nilai matriks D-bar. Matriks baru ini dapat kita sebut sebagai matriks A1. Menggunakan pendekatan yang serupa, kita mengganti kolom kedua dan ketiga matriks A dengan nilai-nilai matriks D-bar, sehingga menjadi matriks A2 dan matriks A3. Kemudian, kita menyelesaikan suatu SPLTV dengan menggunakan aturan Cramer. Carilah terlebih dahulu determinan dari matriks A, matriks A1, matriks A2, dan matriks A3. Kemudian kita menggunakan rumus sebagai berikut untuk mengetahui nilai setiap variabel. Variabel X yang ditulis paling atas bernilai sama dengan determinan matriks A1 dibagi determinan matriks A. Variabel Y yang ditulis di tengah bernilai sama dengan determinan matriks A2 dibagi determinan matriks A. Variabel Z yang ditulis paling bawah bernilai sama dengan determinan matriks A3 dibagi determinan matriks A. Kemudian, kita dapat menentukan jumlah solusi sebuah SPLTV hanya dengan mengamati nilai determinan matriks A. Jika determinan matriks A tidak sama dengan 0, maka SPLTV pasti memiliki solusi tunggal. Jika determinan matriks A sama dengan determinan matriks A1, sama dengan determinan matriks A2, sama dengan determinan matriks A3, sama dengan 0, maka SPLTV memiliki solusi yang tidak terhingga banyaknya. Jika determinan matriks A sama dengan 0, dan terdapat determinan matriks AI tidak sama dengan 0, maka SPLTV tidak memiliki solusi.